Ya, Mas Le dibaca semuanya. Yang belum baca, Mas Le dibaca dulu sampai selesai. Pak Guru beri waktu 2 menit. Sudah dibaca semua ya? Sudah. Sudah ya? Sekarang anak-anak untuk kalimat pertama ya, yang pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Ini kamu beri nomor 1. Kemudian selanjutnya di barisan, kemudian yang ini, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Ini kamu beri nomor 2. Berarti menunjukkan paragraf kedua. Kemudian budaya Bali di bawahnya, paragraf selanjutnya. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda dan seterusnya. Nah, ini paragraf ketiga, ditulis 3. Kemudian bawahnya, rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Nah, ini paragraf keempat. Kalian tulis 4 di situ. Terus kalimat selanjutnya, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Nah, ini paragraf terakhir, paragraf kelima. Ya, sudah bisa ya? Sudah semua? Halo Mas Fakih, sudah? Itu Mas Fakih? Sudah ya? Mas Sulim, mikrofonnya dimatikan, yang itu masih hidup. Sekarang kalian buka yang ini, halaman selanjutnya. Halaman 3 ya. Tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf. Tadi kamu sudah nulis 1 sampai 5 bersama teman kelompok. Jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Ya, sekarang kamu tulis ya, Pak Guru diktekan ya. Apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Kalian lihat paragraf ke-1. Paragraf ke-1, kamu tulis ya. Pawai budaya, ya ditulis. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Sangat menarik. Nah, itu ya. Itu adalah yang dibicarakan pada paragraf ke-1. Jadi inti dari paragraf ke-1 itu apa? Kamu tulis. Nah, itu. Sudah semua ya? Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Ya, kamu garis bawahi ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan.
dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya. Itu ya. Jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Ya, atau inti dari bacaan itu. Ya, intinya apa dari paragraf itu, ya. Kemudian bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan temanmu. Sekarang kamu buka halaman 4. Halaman 4 dibuka ya, halaman 4 ya. Sekarang halaman 4. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Yuk, kalian kerjakan. Gagasan pokok di paragraf 3 itu apa? Pak Guru beri contoh ya untuk paragraf 3. Untuk paragraf 3, gagasan pokoknya adalah biasanya gagasan pokok itu di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, kamu tulis ya untuk paragraf 3 gagasan pokok. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda-beda. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, itu ya. Itu untuk paragraf 3. Kemudian gagasan pendukungnya, ya, yang mendukung daripada gagasan pokok, itu contohnya ini. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti 2 keping simbol. Ceng-ceng namanya, itu gagasan pokok ditulis. Gagasan pendukung ya, mohon maaf. Itu gagasan pendukung. Kemudian, alat ini berbentuk seperti 2 keping simbol yang terbuat dari logam. Nah, itu gagasan pendukung. Kemudian, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Nah, ini gagasan pendukung. Yo, kamu tulis di situ. Kalau sudah selesai, kamu kerjakan ini ya, paragraf 4 dan paragraf 5. Yo. Ini kita jangan rombongan iki kok sampai titik sampai ceng-ceng namanya iki sing pertama tulis kayak gini. Ya, ditulis itu. Lanjutnya Jadi gagasan pokoknya budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu untuk paragraf 3 ya. Ada gagasan pendukung, itu kalimat-kalimat yang ada di paragraf itu kamu tulis semua. Oh ya anak-anak, nanti kalau Zoom-nya ini sudah selesai, hasil pekerjaan kalian foto, kemudian dikirim ke nomornya atau WA-nya Pak Guru, Pak Ibnu, atau Bu Uma, ya. Yang muridnya Pak Ibnu ya dikirim ke Pak Ibnu, yang muridnya Bu Uma ya dikirim ke Bu Uma. Jangan nulis kalau ini mana Bu Uma, nek kan Bu Uma. Sudah selesai anak-anak? Bisa lah. Ya, dikerjakan yuk. Sebisanya ya. Kerjakan sebisanya. alat musik daerah. Ya, tunggu.
Tukang sandwich ya, Pak. Ayo Mbak Yasmin, sudah selesai Mbak Yasmin? Ambil buku paket. Ya. Kalau nggak ada buku paket, yang pakainya belum diambil, dikerjakan di buku tulis ya. Ya. Ini Pak, jangan. Dikerjakan di buku tulis. Paragraf 3 sih, Pak. Nah, kalau sudah selesai paragraf ketiga, paragraf keempat, kamu cari gagasan pendukungnya. Gitu. Kerjaan kan bilang. Guys. Terus alat ini berbentuk seperti ini sampai logam ini. Alat ini berbentuk ini. Ya, nah, kalau sudah selesai, lanjut ya. Berbentuk. Sekarang dibuka halaman 11. Ya. Kalau yang belum selesai nanti diselesaikan ya. Kemudian dikirimkan ke Pak Guru. Sekarang kalian buka halaman 11. Halaman 11. Nah, ini ya halaman 11 ya. Kamu baca dulu ini. Di halaman 10 kalian baca dulu. Ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Salaung yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah ini ya. Nah ini gambarnya. Ada angklung, suling, kecapi, kendang, tifa. Ya sekarang kamu tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Nah, sekarang halaman 11. Halaman 11 ini ya, kamu kerjakan. Ya, dikerjakan halaman 11. Contoh ya, nomor 1, alat musiknya suling, daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya, alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah itu ya. Seperti ini. Kemudian apa lagi? Contoh lagi. Selain suling. Kecapi ya. Nah, kecapi itu kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat, ya. Dimainkannya dengan cara dipetik. Nah, itu. Sehingga menimbulkan getaran. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, itu contohnya nomor 2, kecapi. Kemudian apa lagi? Apalagi di sini? Angklung ya. Angklung berasal dari mana? Ditulis di situ, Jawa Barat. Dimainkannya dengan cara digoyangkan ya. Dimainkannya dengan cara digoyangkan.
sehingga menimbulkan getaran. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, itu ya. Terus apa lagi kamu cari di sini?